Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul ayyami ad-dunya ayyamul ashri. Seutama-utama hari di dunia ini adalah hari permulaan dari bulan Dzulhijjah, tepatnya 10 awal bulan Dzulhijjah. Di sana ada 10 akhir Ramadan, kemudian 10 awal bulan Muharram dan 10 awal bulan Dzulhijjah. Tapi dari 3-10 ini, yang paling utama adalah 10 awal bulan Dzulhijjah kalau dihitung dari harinya. Tapi kalau dihitung dari malamnya, maka 10 akhir Ramadan lebih utama, karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Lalu ada apa dengan 10 awal bulan Dzulhijjah ini? Kenapa menjadi sangat istimewa? Bahkan bulan Dzulhijjah sendiri satu daripada 4 bulan hurum yang Allah katakan dalam At-Taubah 36. Dimulai daripada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan dari 4 bulan hurum itu yang paling istimewa adalah bulan Dzulhijjah, terutama di 10 awalnya. Kenapa demikian? Inilah yang kita akan bahas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan 10 awal bulan Dzulhijjah ini sebagai sumpah di dalam Quran. Allah mengatakan di dalam surah Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashar, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Mayoritas para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud malam-malam 10 di sini artinya 10 permulaan di bulan Dzulhijjah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwa Allah kalau bersumpah dengan makhluknya, berarti makhluk itu memiliki keistimewaan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah karena 10 awal ini dijadikan sumpah dalam surah Al-Fajr ayat 2, maka 10 awal bulan Dzulhijjah ini sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang sangat diistimewakan oleh Allah, maka kita sudah seharusnya mengagungkannya. Yang kedua, kalau kita meniti sejarah masa lalu, Nabi Musa alaihi salatu wassalam saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian melakukan dialog yang digambarkan dalam surah Al-A'raf 142. Allah mengatakan wa wa'adna Musa 30 lailatan, dan kami telah berjanji dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk berjumpa 30 lailan, 30 malam. Kenapa menggunakan malam? Karena hitungan di zaman dulu menentukan waktu itu menggunakan bulan, bukan menggunakan matahari. Makanya ada istilah bulan qamariyah, ada istilah bulan syamsiyah. Dari qamariyah ini lahir penanggalan hijriyah, sementara dari syamsiyah matahari itu lahir penanggalan masehi. Lah penentuan waktu yang ditentukan Islam itu sama dengan waktu yang ditentukan umat-umat dahulu, termasuk di zaman Bani Israel.
mereka menentukan waktu itu dengan melihat bulan. Karena bulan itu bisa membedakan mana awal, mana tengah, mana akhir. Kalau matahari tidak bisa. Matahari itu mulai dari muncul sampai tenggelam dia bulan. Tidak ada perubahan. Tapi bulan itu tidak. Dari mulai bulan sabit kecil, kemudian membesar sampai puncaknya di pertengahan bulan, kemudian mengecil kembali. Lah di sini Allah Subhanahu wa taala berjanji dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Selama 30 malam itu Nabi Musa berpuasa. Kemudian Allah mengatakan wa atmamnaha bi asyrin. Kemudian Nabi Musa pun menyempurnakan 10 hari berikutnya, 10 malam berikutnya. Ulama tafsir mengatakan bahwa sejarah ini terjadi di bulan Dzulqa'dah dan di bulan Dzulhijjah. Artinya 30 hari itu di bulan Dzulqa'dah dan penyempurna 10 hari itu di bulan Dzulhijjah, tepat tanggal 1 sampai tanggal 10. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 28 bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di 10 awal bulan Dzulhijjah itu untuk memperbanyak zikir. Allah mengatakan wa yadhkurusmallah fi ayyamin ma'lumat, dan hendaklah kalian banyak-banyak menyebut nama Allah di hari-hari yang ma'lumat, yang sudah diketahui. Abdullah ibn Abbas mengatakan yang dimaksud hari-hari yang diketahui adalah ayyamul ashri fi dzilqa'dah, fi dzilhijjati. Ayyamul ashri maksudnya hari-hari yang 10 di bulan Dzulhijjah. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala agar banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dikhususkan di 10 awal bulan Dzulhijjah, menunjukkan bahwa jangan sampai 10 awal bulan Dzulhijjah lewat begitu saja tanpa zikir. Tentu yang dimaksud berzikir di sini artinya melantunkan takbir, atau bahasa kitanya takbiran lah, yang biasa antum baca di malam Idul Fitri atau di malam Idul Adha. Lah takbiran ini sebenarnya sudah disyariatkan sejak tanggal 1 besok. Kita disyariatkan sudah takbiran. Maksudnya takbir sendiri-sendiri ya. Dan itu sifatnya mutlak. Baik kita berjalan, baik kita berlari, baik kita duduk, baik kita berdiri, baik kita di rumah, di jalan, di pasar, di toko, di pekerjaan, mau sambil tidur dan begitu seterusnya, bisa dibaca dimanapun dan kapanpun. Itu namanya takbir mutlak. Itu sampai tanggal 10. Karena tanggal 11 sampai tanggal 13 itu berubah dari takbir mutlak menjadi muqayyad. Hanya dilantunkan setelah melaksanakan sholat wajib saja. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah ini a'zamu ayyamis sana, seagung-agungnya hari dalam setahun. Dan itu berdasarkan hadis yang dikeluarkan Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Nabi SAW mengatakan ma min ayyamin a'zamu indallahi wala ahabbu ilaihi minal amali fihinna min hadhil ayyamil ashri fa akthiru fihinna minat tahmid wat takbiri wat tahlil. Tidak ada hari-hari, kata Rasul, yang paling agung dalam setahun di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada hari-hari yang amalan soleh paling dicintai Allah Subhanahu wa taala melebihi orang yang beramal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata Nabi, oleh karenanya perbanyaklah membaca tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar, dan tahlil la ilaha illallah. Kalau digabungkan jadi takbiran. Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilham. Itu kan terdiri daripada takbir, tahlil, tahmid. Jadikan satu. Ya.
Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, bukan hanya hari-hari yang paling agung dalam setahun. Apa kipas nggak nyala ya? Hah? Nyala. Kepanas. Keringat. Oke. Iya. Jadi selain daripada hari-hari yang paling agung dalam setahun, yang kelima, sebagaimana mukaddimah tadi, di 10 awal bulan Dzulhijjah pun termasuk hari terbaik dalam setahun itu. Jadi hari-hari dalam setahun, 10 awal bulan Dzulhijjah ini hari terbaik. Berdasarkan hadis yang dihasankan oleh Syalbani rahimahullahu taala, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashri. Seutama-utama hari di dunia adalah hari-hari 10. Maksudnya tanggal 1 sampai tanggal 10. Kemudian yang keenam, bahwa orang yang beramal saleh di 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang melakukan amal saleh di luar daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan itu dinyatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Bukhari. Nabi SAW mengatakan, mal amalu fi ayyamin afdal minha fi hadhihi. Tidaklah amal apapun yang dilakukan di hari-hari yang paling utama kecuali hari-hari ini. Sahabat bertanya, maksudnya hari-hari di sini maksudnya 10 awal bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, walal jihad, apakah sebanding dengan jihad? Sekali lagi, kenapa para sahabat mencontohkan dengan jihad? Karena di mata para sahabat tidak ada amalan yang paling tinggi melebihi jihad. Makanya para sahabat langsung mengatakan, apakah sama orang yang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah dengan jihad, wahai Rasul? Karena bagi mereka jihad itu yang paling utama. Maka Nabi SAW mengatakan, walal jihad, bahkan tidak sebanding dengan jihad. Artinya masih lebih utama orang yang beramal saleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian kata Nabi SAW, illa rajulun kharaja yuhatiru bi nafsihi wa malih falam yarji bi syai'in. Kecuali seseorang laki-laki yang keluar berjihad, menyerahkan jiwa dan hartanya, dan dia tidak pernah pulang ke rumahnya, dan dia habiskan hartanya, baru sebanding. Jadi kalau hanya sekedar jihad kemudian pulang hidup, belum sebanding. Tapi kalau jihadnya pulang mati, artinya mati syahid, baru sebanding. Coba bayangkan, siapa yang bisa dan berani berjihad? Mungkin di antara kita penakut. Jangankan pistol gitu ya, dengar petasan saja lari. Atau gas dapur meledak saja sudah kaki 1000. Apalagi dengar meriam, apalagi pesawat tempur dan begitu seterusnya kan. Tapi kita tidak perlu melakukan hal itu. Cukup beramal saleh di 10 awal bulan Dzulhijjah, setara pahalanya dengan orang yang mati syahid. Sebutkan amal apapun, mulai dari sedekahnya, mulai dari puasanya, mulai daripada salatnya, kemudian baca Qur'annya, zikirnya, silaturahimnya, berbuat baik kepada tetangganya, amanahnya, jujurnya, dan begitu seterusnya. Sebutkan amal soleh apapun, itu satu amal soleh pahalanya sama dengan orang yang mati syahid. Kan luar biasa ya. Kemudian yang nomor 7, bahwa orang yang beramal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah itu paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah suka. Jadi Allah sangat cinta dengan orang yang melakukan amal saleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha wala ahabbu ilaihi." Tidaklah ada hari-hari yang amalan saleh lebih utama dan paling dicintai Allah melebihi orang yang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah.
Dan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah cinta dengan kita, ma'ruf hadis yang sudah sering saya ulang-ulang di sini. Kalau Allah sudah senang dengan kita, maka Allah akan panggil Jibril. Kemudian memaksa Jibril untuk ikut mencintai kita. Kalau sudah Jibril cinta dengan kita, maka Jibril akan melibatkan seluruh malaikatnya untuk ikut cinta juga dengan kita. Dan kalau seluruh malaikat sudah ditanamkan kecintaan kepada kita, Allah tanamkan kecintaan kepada penduduk bumi kepada kita. Kan luar biasa, ya. Kemudian yang nomor 8, Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dari 10 awal bulan Dzulhijjah itu di hari-hari tertentunya, tepatnya di tanggal 9. Allah khususkan sumpah khusus untuk tanggal 9 dari 10 awal bulan Dzulhijjah itu. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Buruj, Allah mengatakan wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Ulama mengatakan yang dimaksud wa syahidin wa mashhud, syahid artinya yaumul jum'ah, yang menyaksikan itu artinya hari Jumat. Dan yang dimaksud al-mashhud, yang disaksikan, artinya yaumu Arafah, hari di mana jemaah haji menumpuk mabit di Jabal Arafah. Ya. Kemudian yang nomor 9, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menentukan satu hari dari 10 awal bulan Dzulhijjah itu yang paling terbaik adalah tanggal 10. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10, yang paling istimewa itu terletak di tanggal 10. Karena Nabi SAW mengkhususkan dalam sabdanya, inna a'zamal ayyam indallahi yaumun nahri thumma yaumul qahr. Kata Nabi SAW, sesungguhnya hari-hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari ketika hewan-hewan kurban disembelih. Kemudian setelahnya tanggal 11 disebut yaumul qahr. Kenapa disebut qahr? Qahr itu artinya menetap. Karena jemaah haji tanggal 11 itu sudah mulai menetap di Mina selama 3 hari. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah yang paling istimewa itu tanggal 10. Karena disitulah kita mempersembahkan persembahan kita berupa penyembelihan kurban, baik unta, sapi ataupun kambing, hadiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Rasul mengatakan tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah kecuali Yaumun Nahr, hari di mana ketika kita menumpahkan darah kurban. Kemudian yang nomor 10, ulama telah sepakat di bulan Dzulhijjah, di permulaan bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah ini sangat disunnahkan untuk melakukan puasa tepat pada tanggal 9 saat jemaah haji wukuf di Arafah. Maka bagi orang-orang yang tidak melakukan wukuf di Arafah, maka mereka dianjurkan untuk berpuasa yang disebut dengan saumu yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Jadi bukan orang haji saja yang mereka dapat keistimewaan tanggal 9, orang yang tidak haji pun kebagian dengan cara berpuasa. Mereka wukuf dan tidak puasa, kita tidak wukuf tetapi kita puasa. Dan pahalanya Rasul katakan yukaffirus sanatal madhiyatal baqiyah, menghapus dosa setahun ke belakang dan setahun ke depan. Ini yang nomor 10. Kemudian yang nomor 11, bahwa doa pada hari Arafah, doa pada hari Arafah itu lebih afdal dibandingkan yang lainnya. Nabi mengatakan afdalud du'ai du'a'u yaumi Arafah wa afdalu ma qultu ana
wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Seafdol-afdolnya doa adalah dipanjatkan di hari Arafah. Apakah doa ini mencakup orang-orang yang sedang wukuf di Arafah saja, ataukah juga mencakup kita yang tidak sedang wukuf di Arafah? Hadis ini umum. Hadis ini umum, pokoknya datang saja hari Arafah tanggal 9. Hadis ini mengatakan seutama-utama doa adalah doa di hari Arafah. Artinya mencakup orang yang haji dan yang tidak haji. Maka tepat tanggal 9, selain kita juga dianjurkan untuk berpuasa, maka sangat ditekankan untuk berdoa. Itu waktu yang sangat mustajab sekali. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah di antara 11 perkara tentang keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Kita masuk pada amalannya. Apa yang harus kita amalkan? Pertama, al-ijtihadu fil amali shalih. Mulai besok tanggal 1 sampai tanggal 10, tingkatkan amal soleh kita, tingkatkan ibadah kita. Yang suka membaca Quran, perbanyak lagi bacanya. Yang suka berzikir, perbanyak lagi zikirnya. Yang suka sedekah, perbesar lagi sedekahnya. Dan begitu seterusnya. Karena seluruh amal soleh sama dengan orang yang mati syahid pahalanya. Yang kedua, al-iksar minadz dzikr. Perbanyak zikir. Zikir sebagaimana yang saya katakan tadi, memperbanyak tahlil, takbir dan tahmid atau takbiran bahasa kitanya. Dan itu sudah saya jelaskan, ada 2 takbiran, pertama mutlak dan muqayyad. Yang mutlak tanggal 1 sampai 10, yang muqayyad tanggal 11 sampai tanggal 13. Kemudian juga yang nomor 3, siyamu tis'ati. Puasa di tanggal 9 bagi yang tidak haji. Puasa tanggal 9 bagi yang tidak haji. Ya, bagi yang haji tidak harus puasa, mereka sedang wukuf. Ya. Kemudian yang nomor 4, qiraatul Qur'ani. Berusaha untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Kemudian yang nomor 5, tajhiz al-udhiyah. Siapkan kurban terbaik. Mulai besok tanggal 1 ada waktu 10 hari ke depan mempersiapkan kurban terbaik. Kalau kita memberikan hadiah kepada orang-orang yang kita cintai atau kepada para pejabat tertentu yang kita hargai, terkadang kita memberikan hadiah terbaik. Saya itu pernah antar orang punya atasan di militer itu beli minyak wangi. Itu harganya sampai puluhan juta. Jadi saya tanya, kok mahal kali minyak ini? Ini tuh jenderal katanya. Hadiah sampai puluhan juta mereka. Itu kalau beli kambing dapat banyak. Lah orang bisa memberikan hadiah kepada atasannya, bisa dia merogoh uang tuh sampai jutaan. Ini hadiah yang kita berikan bukan kepada pejabat atau kepada bos atau kepada jenderal. Ini hadiah diberikan kepada Rabb yang menciptakan kita. Masa kemudian kita tidak mempersiapkan dengan baik? Ya tentu harus mempersiapkan dengan baik. Kemudian yang nomor 6, ya, tentu bagi orang-orang yang dilebihkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji, ya ibadah haji tentu sangat dianjurkan sekali. Karena bagaimanapun ibadah haji ini adalah ibadah yang menyempurnakan rukun daripada rukun-rukun Islam. Baik, itu sekilas tentang beberapa amalan penting dan keistimewaan di 10 awal bulan Dzulhijjah.